untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyerahkan diri. Petugas imigrasi menyampaikan kepada para PMA Asia Tenggara di Taiwan yang kehilangan kontak agar menyerahkan diri secepatnya. Terkait kasus PMA ke-32 yang hilang kontak sebelumnya, mereka dapat menjadi celah upaya pencegahan pandemi. Dirjen Imigrasi Nasional mengumumkan perluasan program penyerahan diri mulai April hingga Juni. Bagi yang menyerahkan diri tidak akan dimasukkan ke penampungan, tidak dilarang untuk masuk ke Taiwan dan hanya dikenakan sanksi $2.000 Taiwan. 宣导的期间是从今天开始到3月底。那么在这一段期间，我们会适用，在宣导期间也可以来适用，专案的减免处罚。 Tanggal 19 ada seorang PMI yang berobat ke rumah sakit karena demam dan melarikan diri saat rumah sakit sedang mengatur proses transfer. Walau akhirnya ia berhasil ditemukan, hal ini telah menyoroti kendala pencegahan pandemi pada lebih dari 40.000 PMA yang hilang kontak. Setelah program ini berakhir, NIA akan menerapkan RUU Imigrasi untuk memperberat sanksi keimigrasian serta memperketat upaya pelacakan setelah kondisi pandemi mereda. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia akan menghentikan sementara pengiriman PMI dan ABK mulai tanggal 20 sebagai upaya melindungi pekerja di dalam negeri dan mencegah penyebaran virus. Pandemi yang kian parah membuat warga cemas dan memborong makanan kaleng dan mie instan di supermarket. Pemsu Zhejiang mengimbau agar warga jangan segan membeli karena persediaan produk mencukupi. Su menekankan bahwa cadangan pangan dalam negeri mencukupi dan warga dilarang menimbun produk selama masa pandemi dan tidak menyebarkan informasi palsu. 蔬菜水果多买一点台湾的农产品，也给农民加油，也是很好的事情。就是请大家不要传播假信息，也千万不要囤货牟利，因为这都是严重触法的事情。 Akhir-akhir ini ada rumor yang menyuruh warga menyimpan cadangan makanan selama 1 bulan dan menarik deposito bank. Biro Investigasi telah melacak dan menargetkan sejumlah penyebar berita hoax tersebut. 14 hari berikutnya merupakan masa kritis dari fase kedua pencegahan pandemi. Tanggal 19, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan 3 pokok imbauan agar masyarakat mematuhi peraturan pusat komando, tidak saling membenci dan menuduh, dan jangan membuat kepanikan. Taiwan masih memiliki persediaan barang kebutuhan sehari-hari yang mencukupi. 如果有囤积或者炒作价格的人，政府一定会重罚。 Tsai juga menegaskan pemerintah telah mengambil tindakan praktis untuk menjaga stabilitas kurs dan bursa saham. Selain menganggarkan lebih dari $100 miliar Taiwan sebagai dana revitalisasi, sektor pariwisata yang menderita dampak utama juga akan ditangani secara khusus. Jumlah kasus di Italia tanggal 19 waktu setempat kembali bertambah sebanyak 4.000-an orang dalam satu hari, dengan total lebih dari 40.000 kasus penderita. Jumlah korban tewas juga bertambah 427 orang dengan total 3.405 kasus kematian yang telah melampaui Tiongkok dan menjadi negara dengan jumlah korban tewas terbanyak di dunia. Karena jumlah korban tewas terus bertambah, tanggal 19, Perdana Menteri Italia mengantisipasi bahwa pengunduran masa lockdown negara yang semula dijadwalkan hingga tanggal 25 Maret dan penutupan sekolah yang direncanakan hingga tanggal 3 April akan diundur. Pandemi COVID-19 merambah kawasan utara Italia. Area pemakaman di Lombardia, Provinsi Bergamo sebagai wilayah terparah tidak dapat lagi menampung jenazah dalam jumlah besar dan harus dikirim ke tempat kremasi dengan menggunakan kendaraan militer. Anggota keluarga Kerajaan Monaco, negara yang berbatasan dengan Italia dan Prancis, juga terinfeksi. Tanggal 19, pihak Kerajaan Monaco mengkonfirmasi Pangeran Albert tertular COVID-19 dan telah menjalani pengobatan. Pemimpin negara pertama di dunia yang positif tersebut saat ini sedang dikarantina. Jumlah kasus di Spanyol sebagai wilayah kedua terparah di Eropa telah menembus angka 18.000 kasus. Pemerintah Spanyol mengumumkan penutupan hotel dan akomodasi wisata di seluruh negara mulai tanggal 24, serta mempertimbangkan untuk merekonstruksi hotel sebagai sarana medis sementara.